Semua orang yang pernah menjadi Kasim pasti tahu. Hanya dengan kencing jongkok baru sol sepatuku tidak akan basah. Tak disangka Ibu Suri malah memerintahkanku untuk kencing berdiri. Semua Kasim Junior mengira aku telah menyinggung Ibu Suri. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah, sebenarnya malam itu Ibu Suri menemukan rahasia tubuhku. Aku seorang pemuda biasa dari abad ke-21. Begitu bangun tidur aku malah mendapati diriku terbaring di ruang Jingxi Istana Kekaisaran, sedang menunggu untuk dikebiri. Saat itu aku hampir mati ketakutan. Jadi aku berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Namun yang lebih membuatku hancur adalah kepala Kasim yang bertugas mengebiri setelah memeriksa tubuhku. Malah tertawa terbahak-bahak. Aiyaya, ini adalah seorang Kasim alami. Jadi aku tidak perlu repot-repot lagi. Kasim alami. Aku segera menunduk untuk melihatnya. Aku hampir saja pingsan. Aku ternyata benar-benar terlahir tanpa benda itu. Begitulah aku dengan linglung menjadi Kasim di istana. Dan karena tubuh ini memiliki cacat bawaan, aku sering diejek orang di istana ini. Hanya karena para Kasim itu bisa mengejekku karena tidak pernah menyentuh wanita. Tapi mereka juga iri padaku karena tidak perlu menahan sakitnya pengebirian. Di dalam istana yang kejam dan tak kenal ampun ini, salah mengucapkan sepatah kata, salah melakukan satu hal, salah mengikuti satu orang, semua bisa membuatmu diseret keluar dan dipukuli sampai mati. Dan aku telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu dengan mata kepalaku sendiri. Jadi selama lebih dari setahun ini, setiap hari aku selalu waspada seolah berjalan di atas es tipis. Hanya berharap bisa terus hidup. Untungnya, aksara di dunia ini dan di duniaku yang asli, karakter sederhananya sama persis. Jadi dengan mengandalkan kemampuan membaca dan menulis, 2 hari yang lalu aku akhirnya ditugaskan untuk bekerja di istana Ibu Suri. Ini membuatku yang selalu ingin mencari sandaran kuat, merasa bahwa kesempatanku untuk bertahan hidup telah datang. Ibu Suri benar-benar wanita tercantik di dunia. Kulit yang mulia seputih salju. Kakimu seindah giok. Hamba sungguh beruntung bisa melayani Anda. Ibu Suri sungguh sangat pengertian. Hamba sangat berterima kasih. Setiap hari aku memutar otak untuk menyenangkan Ibu Suri yang cantik jelita ini, Xiao Jingyu. Semua berkat muka tebalku dan kata-kata manisku. Akhirnya aku bisa membuatnya senang setiap hari. Barulah aku bisa tetap di sisinya. Xiao Linzi, sepertinya kamu sudah kelelahan. Istirahatlah dulu sebentar. Ibu Suri perlahan membuka matanya. Melihatku yang bercucuran keringat, sudut bibirnya bahkan tersenyum lembut. Terima kasih atas kebaikan Ibu Suri. Dengan berat hatiku lepaskan kakinya yang seindah giok. Sejujurnya wanita ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Bisa menjadi Ibu Suri postur dan penampilannya. Temperamennya tentu saja yang terbaik. Bahkan orang sepertiku yang terbiasa melihat wanita cantik modern. Setiap kali melihatnya aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Sayang sekali, punya hasrat tapi tak berdaya. Tubuhku yang tidak lengkap ini benar-benar membuatku ingin menangis tapi tak ada air mata. Tak disangka Ibu Suri tiba-tiba membalikkan badan. Pemandangan di bawah jubah Phoenix-nya samar-samar terlihat. Aku ketakutan dan segera memalingkan pandangan. Xiao Linzi, jubah birumu ini terlihat sangat tidak enak dipandang. Nanti pergilah bersama Xiao Cui untuk mengambil jubah merah dan gantilah. Aku sungguh tidak percaya dengan telingaku sendiri. Jubah merah, itu hanya bisa dipakai oleh Kasim tingkat tinggi. Jubah biru yang kupakai sekarang adalah tingkat terendah. Berjalan di istana pun harus menundukkan kepala. Terima kasih atas hadiah dari Ibu Suri. Terima kasih atas perhatian Ibu Suri. Mulai sekarang hidupku adalah milik Ibu Suri. Matiku pun adalah hantu Ibu Suri. Hahaha, Ibu Suri tertawa geli karenaku. Dia mengangkat kakinya yang indah dan menendang bahuku dengan ringan. Kamu punya niat seperti ini. Aku sangat senang model. Tapi ingat, aku paling benci pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Kamu mengerti. Saat berbicara raut wajahnya perlahan berubah. Aura agungnya membuatku bergidik ngeri. Hamba mengerti. Ibu Suri tenang saja. Hamba benar-benar setia. Aku bersujud di lantai tidak berani bergerak sedikit pun. Wanita ini perubahannya terlalu cepat. Detik sebelumnya masih tersenyum sekarang sudah memasang wajah galak memperingatkanku. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ini bisa dimengerti. Lagi pula di istana yang kejam ini. Siapa yang tidak tahu kalau hati orang sulit ditebak. Ibu Suri tiba-tiba meletakkan kembali kakinya yang indah di bahuku. Bibir merahnya sedikit terbuka. Pria tampan luran itu adalah mata-mata yang ditempatkan Kaisar. Aku tidak ingin melihatnya berkeliaran di hadapanku lagi. Apa kamu punya cara untuk membuatnya enyah dari kamarku? Aku segera memeluk kembali miliknya. Kaki yang indah sambil memijat dan berpikir. Luran adalah orangnya Kaisar saat ini. Tugasnya mengawasi setiap gerak-gerik Ibu Suri. Meskipun Ibu Suri bergelar Ibu Suri, tapi beliau bukan ibu kandung Kaisar, melainkan ibu dari Pangeran Ming Xie Yanchen. Pangeran Ming memegang 100.000 pasukan elit yang menjaga perbatasan, memiliki pengaruh yang cukup besar di istana. Kaisar tentu saja tidak akan tenang dengan pasangan ibu dan anak ini. Ibu Suri, hamba memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Luran ini adalah mata-mata Kaisar. Bahkan jika kita mengusirnya, Kaisar akan mengirim Kasim lain untuk mengawasi Anda.
Lalu apa maksudmu? Ibu Suri menatapku dengan tatapan tertarik. Aku mengangkat kepala menatap matanya yang memesona dan berkata terus terang. Pikat dia, ancam dia, jadikan dia orang kita. Ibu Suri bersemangat dan matanya berbinar. Bagaimana cara memikatnya? Bagaimana cara mengancamnya? Menjawab Ibu Suri, setiap orang punya kelemahan. Kita hanya perlu menemukan kelemahan Luran. Maka kita bisa dengan mudah mengendalikannya. Ibu Suri mengangguk puas, lalu memanggil, Ziyu. Sesosok bayangan tiba-tiba muncul di sampingku. Hampir saja membuatku mati ketakutan. Saat kulihat baik-baik orang itu mengenakan seragam pejabat wanita berwarna hitam. Wajahnya sangat cantik, postur tubuhnya tinggi dan langsing. Benar-benar seorang wanita cantik yang langka. Tapi aku hanya berani melirik sekilas lalu segera menunduk. Bagaimanapun juga aku tahu dia adalah seorang ahli bela diri. Bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Nyonya, pergi selidiki si tampan Luran itu. Aku ingin tahu informasi paling detail tentangnya. Siap laksanakan. Sosok Ziyu melesat dan menghilang. 1 jam kemudian dia kembali untuk melapor. Ternyata Luran punya keponakan kesayangan yang merupakan harta berharganya. Inilah celah kita. Aku segera menjelaskan secara rinci kepada Ibu Suri. Bagaimana cara memanfaatkan keponakan Luran untuk mengendalikannya. Ibu Suri tersenyum saat mendengarkannya. Dia langsung menerima saranku di tempat. Setelah keluar dari kamar tidur aku menghela napas panjang lega. Setelah 2 hari bergaul akhirnya aku mengerti sifat Xiao Jingyu. Dada besar tak berotak, hatinya kejam dan tangannya ganas. Suka dipuji dan sangat menjaga gengsi. Sekarang aku harus bersikap baik. Menjadi penjilat yang berkualitas. Berusaha keras menyenangkannya agar dia tidak bisa lepas dariku. Dari interaksi barusan, aku menemukan Xiao Jingyu ini hanyalah seorang janda kesepian yang sudah lama hampa. Dan aku hanya dengan sedikit trik membuatnya menunjukkan sisi genitnya. Sepertinya hari-hari baik di masa depan akan dimulai dari menaklukkan Ibu Suri yang cantik ini. Aku segera mencari pelayan pribadi Ibu Suri Xiao Cui. Bersiap untuk mengambil jubah merah itu. Xiao Linzi, Ibu Suri benar-benar memberimu jubah merah. Xiao Cui langsung melebarkan matanya yang besar dan jernih. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu baru datang 2 hari ya? Kak Xiao Cui secantik bidadari. Mana mungkin aku tega membohongi kakak? Mulutmu manis juga ya? Sepertinya Ibu Suri juga dibujuk sampai senang oleh mulut manismu ini. Kami berdua bergegas ke ruang pakaian. Karena ada lencana istana Ibu Suri, para Kasim tidak berani mempersulit. Mereka bekerja dengan sangat cekatan. Kurang dari setengah jam semuanya sudah beres. Ibu Suri bahkan secara khusus mengaturnya untukku. Tinggal di gudang kecil di luar kamar tidurnya. Itu adalah perlakuan yang hanya didapat oleh Kasim pribadi. Perlakuan seperti ini tidak bisa didapatkan semua orang. Saat aku bersiap-siap membereskan tempat tinggalku, seorang Kasim berjubah biru yang pendek dan gemuk tiba-tiba muncul. Xiao Linzi, Kasim Lu menyuruhmu untuk menyikat pispot. Setelah itu bersihkan juga jambannya. Orang ini adalah anak angkat Luran Xiao Zuozi. Spesialis menindas orang baru. Dulu aku pasti akan menuruti perintahnya. Tapi sekarang berbeda. Tidak mau. Yoho, baru saja bicara beberapa kalimat dengan Ibu Suri. Nyalimu sudah besar ya? Mata Xiao Zuozi melotot. Dia langsung melayangkan tinjunya. Pergi. Aku menendang perutnya dengan keras. Tanpa persiapan Xiao Zuozi ku tendang sampai telentang. Aku mengambil kesempatan untuk menduduki punggungnya. Lalu menamparkan bagian belakang kepalanya berkali-kali. Ayah angkatku adalah Kasim Lu. Kamu beraninya memukulku. Percaya tidak ayah angkatku bisa membunuhmu dengan 1 tamparan. Xiao Zuozi berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Kakek jangan pukul lagi. Aku akan pergi menyikat pispot. Kan lebih baik kalau kamu bilang begitu dari tadi. Aku berhenti begitu melihat situasinya menguntungkan. Lagi pula kalau sampai ada yang mati di depan pintu Ibu Suri, aku juga akan kena masalah besar. Xiao Zuozi lari terbirit-birit sambil memegangi kepalanya. Sebelum pergi dia masih berbalik dan mengancam. Xiao Linzi, kau tamatlah. Aku akan segera mencari ayah angkatku. Pergilah. Setelah itu aku tersenyum dingin. Tatapan mataku seketika menjadi sedingin es. Dalam hatiku aku sudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Aku berdiri diam di tempat. Dengan ringan menepuk debu di pakaianku. Para Kasim di sekitar sudah ketakutan dan bersembunyi jauh-jauh. Masing-masing menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Takut kalau sampai ikut terseret masalah. Tempat terkutuk bernama Shinsku ini memang selalu seperti ini. Siapa yang paling kuat dialah yang benar. Dan dialah yang bisa hidup sedikit lebih lama. Aku mendongak menatap kamar tidur Ibu Suri. Dinding merah menjulang tinggi dan gerbang istana tertutup rapat. Terlihat tidak ada pergerakan sedikit pun. Tapi dalam hatiku aku tahu dengan jelas. Kejadian barusan pasti sudah ada yang mengawasi. Aku berjalan perlahan kembali ke gudang kecil. Dengan suara berderit aku mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu lembab dan dingin seperti gudang es. Hanya ada 1 dipan rusak dan 1 meja tua. Di atas meja diletakkan jubah merahku. Terlipat dengan sangat rapi. Aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kainnya terasa sangat dingin, tapi bebannya lebih berat daripada nyawa. Ini adalah jimat pelindung sekaligus jimat kematian.
Aku duduk dan menuangkan semangkuk air dingin untuk diriku sendiri. Aku menenggaknya dalam sekali teguk. Pikiranku langsung menjadi jauh lebih jernih. Kasim Lu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Apalagi Xiao Zuozi bukanlah orang bodoh. Karena dia berani kembali untuk mengadu. Dia pasti akan membawa orang untuk balas dendam. Dan jumlah orangnya pasti tidak akan sedikit. Aku menutup pintu rapat-rapat lalu menyeret sebuah peti kayu rusak dari sudut. Di dalam peti itu ada barang-barang yang kukumpulkan beberapa hari ini. Beberapa tael perak dan sebatang tongkat kayu tua, setengah kantong kapur tohor, dan juga sepotong kayu patah. Aku memasukkan kapur itu ke dalam lengan bajuku, lalu meletakkan tongkat kayu itu di dekat tanganku. Setelah selesai, aku bersandar di pintu, menunggu mereka datang dengan tenang. Detak jantungku sangat stabil. Di istana ini, berbelas kasihan adalah hal yang paling tidak berguna. Aku hanya memikirkan satu hal, apakah kali ini aku harus menahan diri? Kalau keributannya terlalu besar, Ibu Suri pasti akan turun tangan. Tapi kalau tidak besar, kemungkinan besar akulah yang akan mati. Memikirkan ini, aku tertawa pelan. Tapi tawa itu terdengar sangat dingin. Di dalam istana ini tidak pernah ada jalan untuk mundur. Entah kau menginjak orang lain untuk hidup, atau diinjak orang lain sampai mati. Benar saja, tak lama kemudian, Xiao Zuozi datang membawa 4 kasim. Mereka semua membawa tongkat di tangan. Kembali dengan aura membunuh yang mengancam. Xiao Linzi, sekarang berlutut dan mohon ampun. Merangkaklah di antara kedua kakiku. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk tidak memukulmu terlalu keras. Xiao Zuozi, aku beritahu kau, aku sekarang adalah kasim pribadi Ibu Suri. Setingkat dengan ayah angkatmu, kau berani menyentuhku. Hari ini juga aku akan menghabisimu. Nada bicaraku sedingin es, mataku penuh dengan niat membunuh. Hahaha, lucu sekali. Kau, anak baru, berani-beraninya bilang setingkat dengan ayah angkatku. Apa kau pikir kami ini bodoh? Saudara-saudara, hajar dia sampai mati. Kelima kasim itu mengangkat tongkat mereka dan langsung menyerbu. Melihat mereka sudah hampir sampai di depanku, aku tiba-tiba melemparkan segenggam serbuk kapur. Si tampan ini bermain curang. Benar-benar tidak tahu aturan, memanfaatkan momen saat mata mereka semua perih. Aku mengambil tongkat dan menghantam kepala Xiao Zuozi. Aduh, Xiao Zuozi berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Dahinya langsung bengkak besar. Aku melakukan hal yang sama dan berkelahi dengan 4 orang sisanya. Meskipun pihak lawan lebih banyak, tapi aku sudah unggul lebih dulu. Pada akhirnya, tetap aku yang menang. Pipiku dan leherku kena beberapa pukulan. Tapi Xiao Zuozi dan yang lainnya lebih parah. 2 kepala sampai bocor. Satunya memegangi selangkangannya sambil berteriak. Satunya lagi matanya dipukul sampai berdarah. Keributan sebesar ini tentu saja terdengar oleh Ibu Suri. Tak lama kami pun diseret untuk berlutut di depan Ibu Suri. Ibu Suri keluar dari kamarnya, lalu duduk perlahan di atas kursi. Wajahnya sangat muram dan menakutkan. Xiao Zuozi bergegas mengadu. Ibu Suri yang mulia, tolong lihat. Xiao Linzi tidak hanya menentang perintah Kasim Lu, dia bahkan memukuli kami. Dia juga dengan beraninya mengaku bahwa Yang Mulia memberinya jubah merah. Bukankah ini jelas kejahatan menipu kaisar? Beberapa kasim lainnya juga ikut menangis dan mengeluh. Diam kalian semua. Tiba-tiba Ibu Suri membentak dengan marah. Jubah merah Xiao Linzi memang aku yang memberikannya. Kalian berlima bahkan tidak bisa mengalahkan 1 orang. Benar-benar tidak berguna. Mendengar itu, wajah Xiao Zuozi dan yang lainnya langsung pucat. Tamatlah sudah riwayat kami. Ternyata jubah merah itu asli. Ibu Suri kemudian menatapku. Xiao Linzi, mereka berlima memukulmu. Kaulah yang menjadi korban di sini. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Melanggar peraturan Yang Mulia adalah kesalahan saya. Saya rela menerima hukuman. Aku menjawab dengan wajah tulus. Ibu Suri tersenyum puas. Jawaban yang bagus. Siapapun yang melanggar peraturanku, tidak peduli benar atau salah, harus dihukum. Dia menunjuk Xiao Zuozi dan teman-temannya. Sekarang patahkan kaki mereka semua. Yang Mulia, ampunilah kami. Kami mengaku salah. Mohon berbelas kasihan dan lepaskan kami kali ini. Mereka semua bersujud memohon ampun. Tapi Ibu Suri hanya memicingkan mata dan tidak berkata apa-apa. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Yang Mulia. Aku menangkupkan tangan untuk berterima kasih padanya. Kemudian aku mengambil tongkat kayu itu tanpa ragu. Aku mematahkan kaki mereka semua. Jeritan kesakitan bergema di dalam istana. Kasim yang matanya dibutakan itu langsung pingsan. Seret para kakak senior ini keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihat mereka di istana. Ibu Suri melambaikan tangannya dengan wajah penuh jijik. Aku tahu ini artinya Ibu Suri tidak ingin membiarkan mereka hidup. Xiao Zuozi dan beberapa orang lainnya dengan cepat dimasukkan ke dalam karung dan diseret pergi. Aku sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Xiao Linzi, hadiah untukmu. Entah dari mana. Ibu Suri mengeluarkan sebiji kacang emas dan melemparkannya kepadaku. Aku segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kacang emas ini adalah barang yang sangat berharga. Nilainya setara dengan gaji 1000 tahunku di Departemen Urusan Rendahan. Ibu Suri menguap lebar.
Pergilah, rapikan tempat tinggalmu dengan baik. Nanti temui aku. Aku kembali ke gudang kecil. Dengan gembira aku mengamati rumah baru milikku ini. Meskipun luasnya hanya sekitar 20 meter persegi. Tapi bagiku ini sudah lebih dari cukup. Dulu, belasan Kasim berdesakan di tempat yang kotor dan bau. Sekarang bisa tinggal di kamar sendiri rasanya seperti surga. Aku mulai merapikan barang-barang berantakan di dalam ruangan. Ini semua adalah barang rongsokan peninggalan dinasti sebelumnya. Sebagian besar masih bisa dipakai. Aku tidak tega membuangnya. Saat aku hendak memindahkan sebuah ranjang kayu yang rusak, ranjang itu tiba-tiba hancur berantakan. Kualitas yang buruk sekali. Aku sampai terbatuk karena debu. Tapi tepat pada saat itu, aku menemukan sebuah buku yang sudah menguning di lantai. Saat aku mengambilnya dan melihatnya, napasku seketika menjadi sesak. Detak jantungku pun ikut berdebar kencang. Di buku itu tertulis dengan jelas 4 huruf besar. Ilmu Dewa Pengembali Kehidupan. Namanya saja sudah terdengar sangat hebat. Aku menahan kegembiraan di dalam hati dan duduk bersila di lantai. Bersandar di dinding yang dingin. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Semakin di saat seperti ini, semakin tidak boleh melakukan kesalahan. Aku membuka halaman buku dengan hati-hati. Kertasnya rapuh seolah bisa hancur kapan saja. Tapi tulisannya sangat jelas. Jelas sekali buku ini disimpan dengan sangat baik. Di halaman pertama tertulis sebaris tulisan kecil. Untuk melatih ilmu ini, harus memahami tubuh terlebih dahulu. Aku sedikit tertegun. Apa artinya memahami tubuh? Aku tanpa sadar menunduk. Ada firasat buruk di hatiku. Tapi saat lanjut membaca, isinya di luar dugaan. Bukan jurus rahasia mesum seperti yang kubayangkan, melainkan sebuah metode pernapasan dan sirkulasi energi. Kalimatnya aneh tapi membentuk sistemnya sendiri. Aku membacanya dalam hati kata demi kata, tidak berani melewatkan satu huruf pun. Semakin dalam aku membaca, aku baru sadar, ilmu ini sepertinya tidak mengejar kekuatan yang dilepaskan keluar, melainkan memelihara bagian luar dari dalam, menggunakan energi untuk menghangatkan darah, menggunakan darah untuk melembabkan tulang, menggunakan tulang untuk kembali hidup. Jantungku berdebar kencang. Cara ini jelas bertujuan untuk memulihkan sumber asal. Aku menjilat bibirku yang kering. Telapak tanganku penuh keringat. Aku terus membalik halaman. Halaman kedua mulai mencatat rute sirkulasi energi secara detail. Mulai dari dantian, naik mengikuti tulang punggung, masuk ke niwan, lalu perlahan turun kembali, berputar terus-menerus tanpa henti. Aku mencoba mengikuti instruksinya, memejamkan mata dan mengatur napas. Awalnya aku hanya merasa dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang menyumbat. Tapi aku mengertakkan gigi dan bertahan, tidak berani berhenti. Perlahan, sedikit kehangatan muncul di perut bagian bawahku. Seperti percikan api, juga seperti aliran panas. Sangat lemah, tapi benar-benar ada. Jantungku tiba-tiba mencelos. Aku hampir saja langsung membuka mata. Untungnya akal sehat menahan dorongan itu. Aku terus membimbing aliran hangat itu. Aku bergerak mengikuti rute yang tertulis di buku. Sangat lambat inci demi inci. Setiap langkah tubuhku terasa seperti ditusuk jarum. Pegal, kebas, kembung, sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Dahiku cepat berkeringat dingin. Bajuku menempel di punggung basah kuyup. Tapi aku tidak berani berhenti. Karena aku punya firasat yang kuat. Begitu berhenti akibatnya akan tak terbayangkan. Entah sudah berapa lama, arus hangat itu akhirnya menyelesaikan satu siklus kecil dan kembali ke asalnya. Pada saat itu seluruh tubuhku tiba-tiba bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang putus dengan lembut di dalam tubuhku. Tidak sakit, melainkan perasaan longgar yang tak bisa dijelaskan. Seperti belenggu yang dicongkel hingga terbuka celah. Aku tiba-tiba membuka mata dan terengah-engah. Detak jantungku secepat guntur. Aku menunduk melihat tanganku. Kulitku sepertinya sedikit lebih berwarna dari sebelumnya. Ujung jariku juga tidak sedingin tadi. Tenggorokanku tercekat, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Teknik kultivasi ini nyata. Aku tidak berani berlatih lagi. Takut keributan besar akan menimbulkan masalah. Aku segera menutup buku itu dan mulai menghafalnya mati-matian. Halaman demi halaman, kalimat demi kalimat kuingat di dalam otak. Tidak berani ceroboh sedikit pun. Saat menghafal sampai akhir baru kusadari buku ini tidak lengkap. Seperti ada beberapa halaman yang sengaja dirobek orang. Halaman terakhir hanya ada satu kalimat. Pada hari keberhasilan, berhati-hatilah memasuki dunia fana. Aku menatap baris tulisan itu untuk waktu yang lama. Hatiku entah kenapa merinding tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Kuanggap saja itu omong kosong dari para pendahulu. Aku mengulang seluruh isi buku itu di otakku sebanyak 3 kali. Setelah memastikan tidak ada kesalahan barulah aku bisa bernapas lega. Benda ini sama sekali tidak boleh disimpan. Aku melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang dan segera bertindak. Untuk amannya aku langsung merobek sampulnya dan menelannya. Di istana tidak banyak yang bisa membaca. Kalaupun tidak sengaja melihatnya, mereka tidak akan peduli. Tunggu sampai aku menghafal seluruh isi kitab rahasia ini. Aku akan langsung membakarnya. Saat ini Xiao Cui masuk. Melihat penampilan baruku, matanya langsung berbinar. Wah, Xiao Linzi, kamu terlihat tampan sekali memakai jubah merah ini.
Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya ya? Dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu, dan mengusap-usap wajahku. Xiao Linzi, kamu tidak? Dia tiba-tiba bertanya dengan wajah memerah. Tentu saja aku tahu apa artinya ini. Kasim muda dan dayang istana yang saling menyukai akan melakukan hal semacam ini. Kakak Xiao Cui, kakak berpengalaman ya? Pengalaman apanya? Bukankah itu hanya dua orang tidur di satu ranjang sambil mengobrol? Ucap Xiao Cui dengan kesal manja. Ternyata dia tidak tahu apa-apa. Aku mengunci pintu dan menariknya ke tepi ranjang. Lalu aku langsung mencium bibir mungilnya. Awalnya Xiao Cui melebarkan matanya dan memukulku 2 kali. Lalu dia memejamkan mata dan memeluk leherku. Setelah beberapa lama, Xiao Cui mendorongku. Wajahnya memerah dan napasnya terengah-engah. Jadi ini yang namanya menjadi pasangan. Indah sekali, Xiao Linzi. Aku mau menjadi pasanganmu. Dia sudah terpikat padaku ya. Aku tidak bisa menahan tawa dalam hati. Kalau saja aku bukan seorang Kasim, kamu pasti sudah benar-benar jatuh cinta padaku. Kak Xiao Cui, kakak datang ke sini untuk apa? Apa isi kotak itu? Oh iya, benar. Aduh, lihatlah ingatanku ini. Xiao Cui menepuk dahinya sendiri, kemudian membuka kotak kayu itu, mengeluarkan ramuan obat di dalamnya. Nyonya meminta tabib istana merebuskannya untukmu. Cepatlah diminum. Nyonya baik sekali. Hatiku terasa hangat. Setelah setahun berada di istana ini, akhirnya aku bisa merasakan sedikit kehangatan. Perasaan memiliki rumah memang menyenangkan. Mungkin mengikuti Xiao Jingyu benar-benar pilihan yang bagus. Kamu harus melayani nyonya dengan baik di masa depan. Jangan pernah menjadi pengkhianat. Tentu saja, bahkan jika aku mati aku tidak akan mengkhianati nyonya. Setelah aku selesai minum obat dan berkumur, Xiao Cui kembali duduk di pangkuanku. Kedua lengannya melingkari leherku. Xiao Linzi, kita berciuman sebentar lagi. Setengah si Chen kemudian aku bersenandung kecil keluar dari kamar. Hanya menyisakan Xiao Cui yang pemalu duduk di tempat tidur. Aku bisa membayangkan apa yang pasti ada di pikirannya. Kemudian aku baru tahu, dia juga mengeluarkan sebongkah perak dari balik bajunya, dan meletakkannya di bawah bantalku. Kemudian mengunci pintu dan meninggalkan kamar. Sesampainya di istana Ibu Suri, aku melihat seorang pengawal perbatasan yang mengenakan baju zirah, sedang tengkurap di tanah sambil mengerang. Sementara Xiao Jingyu di atasnya tampak murung. Aku diam-diam mendekati Xiao Zhu dan bertanya dengan suara rendah. Kak Xiao Zhu, kenapa nyonya terlihat begitu cemas? Postur tubuh Xiao Zhu tinggi semampai. Wajahnya cukup cantik, tapi wajahnya dingin tanpa ekspresi. Sepasang kakinya yang jenjang lurus tegap. Meskipun dia memandang rendah Kasim penjilat sepertiku, tapi dia tetap menjelaskan dengan sabar. Ada wabah belalang di prefektur Taiyuan. Pangeran Ming meminta perak kepada Kaisar untuk bantuan bencana. Kaisar hanya memberinya 50.000 tael. Jadi pengawal lari mencari Yang Mulia. Tapi Yang Mulia juga tidak punya uang perak. Beliau sedang sangat khawatir. Terjadi wabah belalang. 50.000 tael perak seharusnya sudah cukup kan? Aku langsung bicara tanpa berpikir. Kamu bercanda ya? 50.000 tael perak. Bahkan tidak cukup untuk persediaan makanan satu kota kecil. Kalau tidak mengerti jangan bicara sembarangan. Supaya tidak membuat orang lain kesal mendengarnya. Aku tidak memedulikannya. Aku maju selangkah dan berdiri di hadapan Xiao Jingyu. Sambil menangkupkan tangan aku berkata, Yang Mulia, hamba punya satu siasat, yang bisa menyelesaikan masalah mendesak Yang Mulia Pangeran Ming.